Ya, dan ada kru Kompas TV, saudara, yang akan ikut dalam 90 hari pelayaran KRI Bima Suci. Nah, bagaimana situasi terkini jelang pelepasan KRI Bima Suci dalam misi pelayarannya? Kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Virgianti Kusuma, yang saat ini berada di Komando Armada 2 Surabaya, Jawa Timur. Virgi, selamat pagi. Bagaimana persiapan pelepasan pelayaran KRI Bima Suci? Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Bayu. Saat ini saya sedang berada di depan KRI Bima Suci yang nanti siang akan melepas labunya dan kemudian akan berlayar menuju ke beberapa negara. Tapi hari ini saya tidak sendirian karena di sebelah saya sudah kehadiran tamu istimewa, yaitu Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS. Selamat pagi Panglima. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Kompas TV. Terima kasih. Baik. Ini merupakan misi yang luar biasa setelah 2 tahun tidak ada misi ke luar negeri karena pandemi ya. Nah, persiapannya seperti apa? Oke, baik. Persiapan yang dilakukan untuk pelayaran ini, pertama saya sebagai Panglima Armada 2 menyiapkan kapalnya itu sendiri, kapal layar, kapal latih. Di mana persiapan ini meliputi personil di kapal itu sendiri yang sudah siap mengawaki kapal KRI Bima Suci. Dan mereka juga siap untuk membantu melatih para taruna. Yang kedua, material-materialnya sudah disiapkan, baik alat pendorong, alat navigasi, lalu logistik juga disiapkan dengan baik untuk pelayaran ini, dan bentuk operasional kegiatan yang akan dilakukan baik di laut maupun di darat. Nah, di sisi lain persiapan yang sudah juga dilakukan oleh Akademi Angkatan Laut dalam hal ini menyiapkan para tarunanya agar siap berlayar mengikuti pelayaran Kartika Jalakrida ini. Baik, misi apa saja yang dibawa dalam pelayaran kali ini? Utamanya sebenarnya misinya adalah misi melatih para taruna ini supaya mampu bernavigasi dengan baik, memiliki mental bahari yang baik, ya. Sebagaimana kita ketahui pada intinya manusia itu hidup di bumi, di daratan, tapi mereka harus melakukan ini, segala kegiatan aktivitas yang menantang ini di dalam kondisi yang berbeda dengan daratan, yaitu di laut. Itu misi pertamanya. Lalu misi keduanya adalah mereka melakukan misi diplomasi, di mana mereka akan mengunjungi negara-negara sahabat. Sebagaimana kita ketahui, pada saat tiap kunjungan itu mereka juga akan bersosialisasi dengan masyarakat setempat, menunjukkan budaya, culture kita, baik itu tarian, makanan, dan segala macam kekayaan alam yang bisa menjadikan bagian dari pariwisata kita, memajukan pariwisata juga. Baik, misi pelayaran ini menempuh ada beberapa negara ya, ada Malaysia, kemudian ada Singapura dan juga Australia. Di mana kira-kira tantangan yang mungkin muncul dalam pelayaran kali ini? Pelayaran pertama, dengan kita menuju suatu negara, jelas kita akan melihat culture dari negara tersebut yang berbeda. Lalu bahasa, jelas. Bahasa, mereka harus mempunyai kemampuan berbahasa yang bukan sekedar misalnya berbahasa Inggris, bukan hanya sekedar mampu berbahasa Inggris, tapi bagaimana menggunakan bahasa Inggris ini menjadi alat komunikasi yang meningkatkan tadi diplomasi, persahabatan antar negara. Karena mereka hadir ini bukan hanya mewakili Angkatan Laut, tapi mewakili bangsa kita semua. Yang kedua, di dalam hal bernavigasi, jelas karena mereka ini keliling dari mulai barat, timur, utara, timur, sehingga ke arah Australia, ke Sydney, balik lagi. Nah, ini akan mengalami melalui kondisi cuaca yang berubah-ubah. Pada saat nanti mereka mengalami misalnya badai itu bisa besar dan kecil ya. Nah, itu mereka harus melakukan upaya-upaya bagaimana mengatasi, menghindar badai tersebut. Misalnya lewat Torres Strait yang relatif dangkal dan sempit, mereka juga harus belajar bernavigasi dengan baik. Ini hal-hal yang menantang untuk mereka, terutamanya mereka masih taruna. Sedini mungkin mereka sudah berlatih untuk itu. Baik, ini meskipun kapalnya canggih, saudara, mereka bisa memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa, tapi nanti kalau saya dengar para taruna akan ditantang untuk tidak menggunakan alat navigasi, begitu ya Pak? Betul. Tujuan utama pelayaran ini seperti disebut Kartika Jalakrida, jadi pelayaran bintang. Jadi untuk taruna ini tidak menggunakan navigasi elektronik seperti GPS, radar, tidak. GPS dan radar itu hanya digunakan oleh perwira kapal.
Taruna akan menggunakan bintang, menggunakan sextant. Jadi dengan bintang itu mereka akan menentukan posisi. Lalu mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana kalau siang hari nggak ada bintang gitu ya? Bintang ada, cuman karena ada matahari bintangnya tidak kelihatan. Jadi pada siang hari pun kita bisa menentukan posisi dengan matahari yang disebut merpas misalnya. Nah dari sini navigasi bintang ini menarik untuk masyarakat Indonesia misalnya yang mayoritas Islam. Kita bisa menentukan kapan waktu zuhur, kapan waktu maghrib, asar, itu bisa berdasarkan navigasi bintang dengan posisi matahari. Jadi luas sekali dari navigasi bintang ini kita bisa juga mengetahui musim, kita bisa para petani yang bercocok tanam nanti akan udah ada hubungannya dengan navigasi bintang. Baik, ini menarik sekali karena mereka kan selama ini belajar secara teori di dalam kelas, tapi kemudian diterjunkan langsung menghadapi kondisi medan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana persiapannya? Apakah mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa berbaur dengan ABK yang lain yang merupakan dari Pangko Armada 2? Oke, baik. Taruna ini sendiri akan dididik di AAL selama 4 tahun. Ini adalah tahun ketiga mereka akan melakukan pelayaran ini. Jelas di AAL mereka sudah disiapkan pelajaran secara teori dan juga pastinya mereka sudah melaksanakan praktek-praktek lain, sudah berlayar di tingkat 1 dan tingkat 2. Cuman dalam hal ini secara khusus pelayaran ini dia ditekankan untuk navigasi bintang. Lalu kedua tadi disampaikan bagaimana mereka bisa membaur dengan para ABK di kapal. Disinilah salah satu kemampuan yang harus mereka miliki, yaitu bagaimana mereka bisa segera beradaptasi terhadap lingkungan. Kalau di kami itu di Angkatan Laut, kalau saya ingat ketika saya zaman taruna dulu, istilahnya dalam 1 kali 24 jam maka kita harus sudah menguasai medan, istilahnya gitu. Jadi kita harus segera mengetahui lingkungan, bagaimana lingkungan, siapa itu kalau masuk kapal, siapa komandannya, siapa palaksanya, bagaimana kita mengetahui struktur organisasi kapal, apa yang harus dilakukan di kapal, bagaimana peran-peranannya, bagaimana kalau kedaruratan terjadi, apa yang harus dilakukan, itu harus segera diketahui oleh mereka. Disinilah yang nanti akan menciptakan para taruna ini manakala mereka jadi perwira akan menjadi perwira yang segera mampu beradaptasi dengan lingkungan, segera mengetahui kondisi di lingkungan dimanapun mereka berada. Baik, berarti memang betul-betul diberikan tantangan yang luar biasa. Dan saya dengar juga bahwa mereka dipersiapkan untuk berlayar tanpa mesin begitu ya Pak ya, dengan kapal layar. Nah ini bagaimana menyikapinya? Jadi kapal Bima Suci ini walaupun dia punya menggunakan kapal layar, tapi juga dilengkapi oleh mesin. Tujuan mesin ini adalah utamanya manakala mereka lewat alur dan manakala tidak ada angin, mereka layar ini tidak bisa digunakan untuk berlayar, tapi mereka akan menggunakan mesin. Tujuan utamanya adalah mengingat taruna ini waktunya sudah sangat diatur sedemikian detail. Mungkin kalau tertunda sampai tujuan sehari saja sudah akan berpengaruh dengan kegiatan dia, maka akan digunakanlah mesin untuk hal ini. Jadi mesin ini lebih digunakan dalam rangka mengatur agar program itu berjalan tepat waktu. Gitu. Baik, nah untuk pelayaran semacam ini untuk para taruna ini berlangsung selama setahun sekali begitu ya Pak ya? Jadi semasa ini dari program pendidikan ya dari AL itu, jadi selama taruna mereka mempunyai program layar berdasarkan operasi atau nama layarnya sendiri-sendiri di setiap tahun. Jadi tingkat 1 mereka berlayar tentang apa? Kalau zaman saya dulu namanya Prajala Sisya. Lalu tingkat ada pelayaran KJK ini. Jadi setiap tahun mereka akan melaksanakan pelayaran sesuai dengan program pendidikan yang disiapkan, pendidikan dan latihan yang disiapkan oleh AAL. Di samping itu, manakala Angkatan Laut melaksanakan latihan seperti misalnya Armada Jaya dan latihan-latihan lainnya yang dianggap perlu dan waktunya bisa bersamaan dengan kegiatan di Taruna, mereka akan dilibatkan juga. Baik, apakah bisa dianggap ini merupakan pelayaran yang salah satu yang paling menantang selama mereka menempuh pendidikan? Betul, menantangnya adalah
waktu berlayarnya relatif mereka lama di pelayaran KCK ini dibanding pelayaran-pelayaran sebelumnya. Kedua, di pelayaran ini mereka sudah mempunyai korps sehingga mereka akan fokus dengan korpsnya mereka. Ketiga, karena ini menjelang mereka masa akhir pendidikan, maka ini juga akan menjadi seperti pintu gerbang persiapan mereka untuk menghadapi tingkat akhir untuk selanjutnya mereka jadi perwira. Dan berikutnya juga adalah mengingat ini mengunjungi negara-negara sahabat. Ini yang akan membuat menarik juga di satu sisi, menantang juga, dan mereka melihat dunia baru. Tujuannya adalah agar para taruna ini mulai sejak awal mereka sudah dipersiapkan supaya berpikirnya think from out of the box. Baik. Mereka melakukan segala sesuatu itu juga tidak hanya terkungkung dengan setempatnya saja, tapi juga akan berpikir lebih luas lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk Baik. waktunya. Semoga nanti pelayarannya berjalan aman, lancar, dan selamat sampai ke Terima tujuan. Baik, terima kasih Bayu. Kita kembali lagi ke studio. Demikian yang dapat kami informasikan dari depan KRI Bimasuci. Baik, Virgianti